Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Sohab BAM AG. Dan yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ibu Kustiana Arisanti MPDI, dosen pembimbing 2 Ibu Ifani Hafizatul Kiromi MPD, dan tak lupa pula ibu dan bapak saya yang saya cinta sayangi. Baik, langsung saja saya di sini akan mempresentasikan hasil revisi seminar proposal saya dengan judul Lomba Baca Kitab sebagai Sarana Pengembangan Akademik Skill Santri di Pondok Pesantren Nurul Qodim Paiton Probolinggo. Pertama-tama, alasan saya memilih judul ini yaitu karena saya melihat bahwa lomba baca kitab di Pondok Pesantren Nurul Qodim bukan sekedar tradisi, tetapi merupakan instrumen akademik yang sangat efektif. Saya ingin membuktikan bahwa kompetisi ini sebenarnya adalah cara pesantren mengasah kemampuan berpikir kritis dan analisis santri yang setara dengan standar pendidikan modern. Singkatnya, saya ingin mengangkat sisi kualitas intelektual dari tradisi pesantren salaf agar lebih diakui secara ilmiah. Selanjutnya, alasan saya memilih lokasi ini yaitu karena Pondok Pesantren Nurul Qodim merupakan pesantren salaf yang sangat konsisten dalam menjaga tradisi kitab kuning. Hal yang paling menarik bagi saya yaitu aturan pesantren yang mewajibkan lomba baca kitab sebagai syarat untuk mendapatkan izin libur santri. Selain itu, pesantren ini memiliki rekam jejak prestasi yang sangat bagus dalam lomba baca kitab, baik di tingkat internal maupun eksternal. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Dalam penelitian ini, peneliti berangkat dari fenomena di Pondok Pesantren Nurul Qodim yang tetap konsisten mempertahankan tradisi literasi kitab kuning di tengah arus modernisasi. Peneliti melihat bahwa lomba baca kitab di sini bukan sekedar rutinitas, melainkan sebuah instrumen struktural yang didesain untuk menguji kedalaman pemahaman santri. Terkait hal tersebut, peneliti merumuskan 2 fokus utama. Pertama, bagaimana mekanisme pelaksanaan lomba tersebut secara teknis. Kedua, bagaimana peran strategis lomba tersebut sebagai sarana pengembangan akademik skill atau keterampilan akademik santri. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti menyebutkan rumusan tujuan penelitian sebagai berikut. Pertama, untuk mendeskripsikan pelaksanaan lomba baca kitab di Pondok Pesantren Nurul Qodim Paiton Probolinggo. Kedua, untuk menganalisis peran lomba baca kitab di Pondok Pesantren Nurul Qodim Paiton Probolinggo. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian saya. Letak kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu terletak pada integrasi konsep akademik skill modern ke dalam tradisi klasik pesantren salaf. Jika penelitian terdahulu lebih fokus berhenti pada aspek kemampuan linguistik nahwu sorof, sementara penelitian saya melangkah lebih jauh dengan menganalisis dampaknya terhadap kecakapan akademik santri secara luas. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu konsep literasi kitab kuning di pesantren, pengertian dan karakteristik kitab kuning. Abu Dinata berpendapat bahwa kitab kuning dikategorikan sebagai karya tulis ilmiah berbahasa Arab, hasil pemikiran para intelektual muslim yang disusun pada abad pertengahan, khususnya dalam rentang waktu antara abad ke-16 hingga abad ke-18. Karakteristik kitab kuning meliputi penggunaan teks gundul yang tanpa harokat, penggunaan bahasa Arab maupun askara lokal, pegon atau Jawa, penggunaan kertas kuning penggunaan kitab kuning khas, memiliki otoritas keilmuan sanad yang jelas dari ulama kredibel. Metode pembelajaran kitab kuning di pesantren mayoritas menggunakan 2 metode. Yang pertama yaitu metode bandongan dan yang kedua yaitu metode sorogan. Kajian teori kedua yaitu Musabakoh Qiraatul Kutub atau MQK. Definisi dan tujuan MQK. Menurut Kemenak, MQK adalah ajang kompetisi membaca dan memahami kitab kuning klasik untuk menguji kedalaman
intelektual santri. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kecintaan serta motivasi santri dalam menjadikan kitab kuning sebagai relevansi utama kajian Islam secara menyeluruh. Mekanisme dan aspek penilaian MKK. Tingkat marhalah. Yang pertama ada marhalah ula, marhalah wusta, dan marhalah ulya. Aspek penilaian utama yaitu pada bidang qiraah dan fasohah, bidang faham al-makna, dan bidang manhaj dan adab. Kajian yang terakhir yaitu teori akademik skill, yang mana mencakup 4 pilar utama, yaitu keterampilan kognitif, literasi, informasi, komunikasi akademik, dan manajemen mandiri. Peneliti berasumsi bahwa proses santri dalam menyiapkan lomba, mulai dari membedah tarkib hingga presentasi di depan juri, merupakan bentuk nyata dari pengembangan keterampilan akademik tersebut. Bab 3. Metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Selanjutnya yaitu data dan sumber data penelitian. Peneliti menggunakan data primer yaitu data utama dan data sekunder sebagai data pendukung untuk menguatkan data primer. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi, yaitu observasi non-partisipan, yang mana peneliti tidak terjun langsung atau tidak terlibat langsung dalam kegiatan, namun peneliti melihat dan memerhatikan dengan seksama proses kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu wawancara semi terstruktur. Serta yang terakhir yaitu dokumentasi. Selanjutnya, proses pengolah data. Dalam mengolah data yang ditemukan, peneliti menerapkan model analisis Mills dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu pengecekan keabsahan data. Peneliti di sini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan antara sumber satu dengan sumber yang lain. Triangulasi teknik membandingkan antara teknik satu dengan teknik yang lain, atau teknik observasi dan wawancara. Dan yang terakhir yaitu perpanjangan pengamatan. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan gambaran komprehensif bahwa tradisi klasik pesantren seperti lomba baca kitab memiliki nilai relevansi yang sangat kuat dengan pengembangan kompetensi akademik modern. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.